One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana surga diperlihatkan bidadari cantik pun sedang berbincang-bincang dengan seseorang. Hei sang dewa, kedatanganmu adalah kehormatan bagi kami. Jadi silakanlah lihat bunga yang kami tanam dan kami rawat selama ini. Namun sang dewa hanya diam saja. Sang bidadari itu menjelaskan jika mereka semua sudah berjuang keras untuk merawat tanaman surga. Dan bahkan mereka sering sekali mendapatkan penghargaan dari event surgawi yang ada. Namun sang dewa hanya terdiam dan menanyakan satu hal saja. Hei kalian, berapa lama kalian merawat ini semua? 3 tahun sang dewa. Jika aku melihat dari bunga ini, menurutku ini masih belum sebagus yang kau katakan tadi. Karena ada kecacatan di bunga yang aku sentuh ini. Dan ternyata dewa itu adalah Dewa Guanyin. Lihatlah ini, daun-daun ini tidak tumbuh denganlah baik. Tapi sang dewa, kami juga tidak menyadari sampai seteliti itu. Ya, aku paham. Mungkin karena terlalu luas taman surga ini. Kalian tahu ini adalah taman surga yang sangat sempurna. Seharusnya kalian berusaha dengan lebih keras lagi. Meski itu dari hal yang kecil seperti ini. Karena tanaman surga mewakili para dewa yang ada. Jadi itulah pesanku untuk kalian semua. Baik sang dewa, kami akan lebih baik dari sebelumnya. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba seseorang pun datang dengan sangat polosnya sambil merusak tanaman bunga yang ada bersama hewan peliharaannya. Dan orang itu adalah Dewa Tagata. Dewa Guanyin yang melihat itu semua langsung sangat emosi pada Tagata dan siap-siap untuk menghajarnya. Hei bocah berandalan, apa yang kau lakukan? Kau dan peliharaanmu telah merusak taman surga yang aku sukai. Hahaha, maaf sang dewa, aku kesini untuk mencarimu. Apa? Mencariku? Iya Dewa Guanyin, aku kemari untuk mencarimu dan mengajakmu pergi ke suatu tempat yang kau tak mungkin kira. Tempat itu lagi ya? Haha, kau tahu saja sang dewa. Hei dewa, aku dengar para dewa melawan Asura tidaklah baik akhir-akhir ini. Ya begitulah Tagata. Bahkan Kaisar Langit saja tertekan oleh mereka. Tidak lama berselang mereka pun telah sampai di suatu tempat. Kau yakin akan melakukannya lagi Tagata? Ternyata kau benar-benar keras kepala. Hei kalian para dewa. Hei Pak Penjaga, kami datang kemari untuk memastikan sesuatu yang cukup penting. Karena ada banyak hal yang penting yang harus kami selidiki. Oh begitu ya, kalau begitu berhati-hatilah sang Dewa Tagata. Tentu saja, ini kan bukan pertama kalinya aku kesini. Jadi kalian silahkan tunggu saja sambil berbincang-bincang di sana. Baik sang Dewa, kita harus mencari tahu apa penyebab dan akibat semua dari makhluk hidup. Hei Tagata, apakah kau mengetahui tentang sang Raja Kera? Entahlah Dewa Guanyin. Aku juga baru pertama kali melihat sang Raja Kera itu. Apa dia istimewa Tagata? Mungkin saja Dewa Guanyin. Ayo penjaga, sebaiknya kita tunggu ia di sini. Lalu Dewa Tagata pun sudah menyelam ke dalam air itu. Dan ia melihat banyak sekali gelembung-gelembung reinkarnasi yang ia bisa lihat sendiri. Serta disinilah para dewa bisa melihat sebab dan akibat yang akan terjadi. Dewa Tagata pun melihat banyak sekali gelembung-gelembung reinkarnasi. Mungkin ini akan sangat sulit kelihatannya. Akan tetapi sepertinya takdir menuntun sang dewa. Itu dia sang Raja Kera yang pernah kutemui sebelumnya. Di saat sang dewa akan melihatnya, tiba-tiba gelembung-gelembung itu pun pergi begitu saja. Aneh sekali. Apa ia belum reinkarnasi? Tapi tunggu dulu. Apa itu? Jangan-jangan gelembung besar ini adalah reinkarnasi dari Raja Kera yang abadi. Yang ternyata itu benar dia. Dan aku bisa melihatnya apa saja yang ia lakukan sekarang. Lalu Shin pun kembali ke dunia, di mana sang Raja Kera versus Yamete Kimochi masih saja berlanjut. Sun Wukong yang babak belur dan sudah tak berdaya masih mencoba untuk berdiri melawannya. Yamete Kimochi yang melihat itu berkata, sang Raja Kera sungguh sangat malang nasibmu ini. Lihatlah dirimu yang sudah babak belur ini. Jujur saja aku tak tega jika harus bertarung lagi dengan kera yang sudah tak bisa berdiri. Hei, apa kau yakin ingin melanjutkan baku hantam ini? Sun Wukong yang mendengar itu semua hanya terdiam tanpa kata-kata.
Oh begitu ya, kalau begitu aku akan memakan dirimu bersama semangat tempurmu hingga kau tak ingin baku hantam lagi. Di saat kondisi yang tak mendukung ini, Wokong pun mengayunkan tangannya dan Baimo pun menyadarinya. Lalu kita pun diperlihatkan perbincangan sang Raja Kera beserta panglimanya. Sebelum melakukan penyerangan gila ini, sang Raja Kera, semua para kera sudah ada di sini sesuai keinginanmu. Lalu apa rencanamu? Wokong berkata kepada mereka, jika melawan dua kera pasti akan sangatlah merepotkan. Namun aku harus melakukan demi sebuah keadilan. Tapi sang Raja Kera, jika kita membawa semua kera-kera, menurutku itu tidaklah akan efektif. Karena mereka semua akan ketakutan kepada Ajakari dan juga kera kuning. Tidak, kau salah. Aku mengajak mereka semua ke sana bukan hanya untuk bertarung saja, melainkan untuk membakar semua semangatku tanpa ada yang tersisa. Apa maksudmu sang Raja Kera? Waktu itu saat melawan Ajakari pertama kali, mereka berteriak untukku. Aku merasa kekuatanku terpacu dengan sendirinya. Kau tahu musuh yang akan aku hadapi begitu sangatlah kuat. Jadi aku meminta kepada kalian untuk selalu mendukungku. Meski di saat kondisiku tak mungkin untuk bertarung lagi. Jangan lupa untuk berikan semangat karena itu akan menentukan kemenangan kita para kera. Apa kau yakin sang Raja Kera? Ya, tentu saja. Begitu rupanya. Meski raja kami memang kuat, tapi ia juga ternyata butuh dukungan dari rakyatnya. Lalu Shin pun kembali ke masa sekarang, di mana Baimo berteriak sangatlah kencang. Jika Sun Wokong belum kalah dari Yamete Kimochi, kalian semua ayo berteriaklah dan berikan semangat kepada sang Raja Kera untuk bisa memenangkannya. Shoshu, para kera-kera putih pun mulai memberikan dukungan kepada raja mereka. Wah, kau memang terbaik, Baimo. Apa-apaan para kera-kera ini? Ucap Yamete Kimochi yang bingung dengan semua ini. Para kera hitam yang berdiam diri tiba-tiba berteriak untuk menyemangati sang Raja Kera yang telah berdiri untuk bangkit lagi dan melanjutkan pertarungan yang baru saja terhenti. Teriakan demi teriakan mereka gaungkan, bahkan Ajakari pun memberikan semangatnya, sampai kera kuning yang tak bisa berkata-kata pun ikut menyemangati sang Raja Kera di dalam hatinya. Semua para kera benar-benar percaya kepada Sun Wokong untuk bisa menyelamatkan mereka semua, yang secara tiba-tiba tubuh Wokong pun mulai berasap seketika. Kini Wokong pun masih sedang mencoba untuk menahan rasa sakit yang ada di dalam tubuhnya. Terima kasih kalian semua, karena kalian sudah benar-benar percaya kepadaku. Ah sial, aku tidak boleh seperti ini jika tak mau mengecewakan mereka semua. Wah, hal macam apa lagi yang ingin kau lakukan sang Raja Kera? Tapi itu akan tetap percuma, karena nyawamu sekarang ada di tanganku. Rasakan ini bodoh, pukulanku yang sangat mengerikan. Dan jedek! Pukulan Yamete Kimochi pun Wokong tahan dengan semua kekuatan meski Wokong cukup kesulitan. Hei kalian semua, ini masih belum cukup. Ayo lebih banyak lagi dan bakar semua tubuhku dengan semangatmu. Kemudian mereka pun diperlihatkan seperti sedang membakar batu bara di dalam tungku raksasa yang tiba-tiba meledak-ledak di sana. Dan kini semua kantung Wokong pun telah kembali seperti semula. Lihatlah ini Yamete Kimochi, kau tak mungkin menang dariku ini. Apa? Bagaimana bisa? Ia mempunyai kekuatan yang membara dan sepertinya itu menyembuhkan semua luka. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Aku benar-benar ingin memakannya. Rasakan ini sang Raja Kera, pukulan Yamete Kimochi yang tiada tara. Dan damn, pukulan Hammerhead Yamete Kimochi pun berhasil Wokong hindari. Semangat yang kalian berikan sangat luar biasa. Aku bahkan tak bisa menduga aku bisa sembuh kembali dalam sekejap mata. Energi di dalam tubuhku benar-benar memuncak dengan sangat gilanya. Wah, aku Sun Wokong sang Raja Kera bukanlah kera biasa. Dan inilah kekuatanku yang sesungguhnya. Rasakan ini Yamete, sialan, jurus undulan amukan kera. Dan damn, sebuah sundulan kepala keras Sun Wokong pun berhasil menghantam muka Yamete Kimochi. Bocil keras sialan, kau sungguh sangat menyebalkan. Akan kutangkap kau. Dan damn, sebuah tendangan dua kaki pun kembali menghantam Yamete Kimochi. Tanpa Yamete Kimochi sadari, sebuah pergerakan Wokong pun sungguh sangat cepat sekali dan bahkan tak bisa dihindari.
Beberapa pukulan cepat Wukong pun berhasil membuat Yamete Kimochi tak bisa menghindari sampai ia terjatuh lagi. Namun bukan Yamete Kimochi namanya jika ia tak bisa menahan ini semua. Sang Raja Kera, kau boleh juga. Akan tetapi kau lupa satu hal yang kupunya, yaitu lidahku yang super cepatnya. Karena aku adalah katak yang sangatlah tua, yang mampu menangkap semua lalat yang paling cepat di dunia. Rasakan itu, Sang Raja Kera. Sun Wukong pun tertangkap dengan mudahnya oleh lidah raksasa Yamete Kimochi. Sial, lidah ini terlalu cepat, aku tidak bisa menghindarinya. Gawat, ini tidaklah baik. Hahaha, mau kemana kau Sang Raja Kera? Wukong yang mulai terdesak berusaha untuk keluar dari situasi yang menegangkan ini. Hahaha, Sang Raja Kera, percuma saja. Ini semua adalah takdir kita yang tak mungkin bisa kau hindari. Kau diciptakan memang untuk kumakan, jadi terimalah. Anjing, apa katamu? Takdir kau bilang, jangan pernah berkata takdir di depanku, Yamete Kimochi. Di saat yang bersamaan, suatu benda pun jatuh dari langit dan akan menghampiri Wukong di sana. Wukong yang peka dengan semua itu mulai melihatnya dan mencoba menggapainya. Di mana itu ternyata tongkat toya emas kebanggaan Sang Raja Kera Sun Wukong yang melegenda. Lalu kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya? Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.